Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang yang uzur meninggalkan puasa dikarenakan sakit atau yang lainnya, kemudian di malam harinya dia sanggup melaksanakan taraweh, lantas bagaimana hukumnya? Tentu puasa adalah wajib dan dia meninggalkan puasa karena ada ujur syar'i, maka hukumnya adalah min ayyamin ukhra. Tentu wajib diganti di bulan lain selain bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Jika dia sakit dan tidak melaksanakan puasa atau saum dan di malam harinya dia melaksanakan taraweh, itu sangat-sangat mengandung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun taraweh adalah sunnah, akan tetapi dia mengambil padilah dari setiap malam untuk melaksanakan taraweh akan mendapatkan kucuran rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam referensi kitab Durratun Nasihin. Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbuka Ramadan atau berbuka puasa, maka diutamakan adalah afdalu min ala doa. Jadi afdalnya adalah tetap membaca doa berbuka puasa. Ada dua versi doa berbuka puasa. Yang pertama yang sudah tenar itu ya, riwayah dari Muaz bin Juhrah. Meskipun hadisnya didoifkan, tetapi ini diperbolehkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Nawawi dan lain sebagainya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau menggunakan doa yang lain. Zahabaz zama'u wa batalakal uruku wa sabbatal ajri insyaallah. Nah, ini juga diperbolehkan. Kemudian membaca Allahumma barik lana itu setelah doa daripada berbuka. Jadi ketika doa berbuka puasa dilantunkan kemudian kita tidak membaca Allahumma barik lana, itu juga sudah afdal. Tapi ketika kita tidak membaca Allahumma lakasumtu, maka Allahumma barik lana itu kurang afdal. Jadi lebih baik kita membaca Allahumma lakasumtu atau Allahumma zabahaz zamau. Demikian jawabannya. Semoga bermanfaat. Yang afdal adalah tetap membaca doa dulu kemudian berbuka. Ya, membaca doa dulu kemudian berbuka. Andai pun ada orang yang berbuka dulu kemudian membaca doa, itu juga diperbolehkan. Tetapi keutamaan dari keabdulan adalah tetap membaca doa kemudian baru berbuka. Tetapi sekali lagi jangan menyalahkan orang yang sedang berbuka kemudian baca doa dulu. Tetapi keabdulan di Imam Asy-Syafi'i adalah membaca doa kemudian berbuka. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk taraweh itu tentu ketika kita tidak dalam keadaan posisi sekarang, karena posisi sekarang kita sedang pandemi COVID-19, maka anjuran pemerintah tetap lebih kita ikuti. Pembahasannya lebih lanjut tentu akan kita coba di pengajian yang akan datang, karena ini bisa diurai panjang. Tetapi jika keadaan normal, tidak ada penyakit dan sebagainya, apakah perempuan itu lebih baik di masjid atau di musala? Untuk menjawab ini, maka referensi hadis yang harus dikeluarkan dari Yasir bin Sa'id dari Zaid bin Sabit, bahwa Rasulullah SAW berkata, afdalus salati salatukum bi buyum ila salatul maktubah. Maka sebaik-baiknya salat itu adalah salat di rumah, kecuali salat yang 5 waktu atau kecuali salat yang wajib. Untuk perempuan, jika perempuan itu masih muda dan belum menikah, juga termasuk golongan orang-orang yang memiliki syahwat besar, atau jika keluar akan timbul fitnah besar terhadap kaum lawan jenisnya, maka lebih baik di rumah itu dilaksanakan. Sebagaimana Al-Imam Rabi'i, kemudian Al-Imam Malik bin Anas dan sebagian Imam Syafi'i juga mengarahkan seperti itu.
Tetapi bagi perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia, yang hormonnya sudah kurang, kemudian mohon maaf libidonya sudah tidak ada, rasa ingin terhadap lawan jenis sudah tidak ada, maka silahkan saja dia beribadah di mushola atau di masjid. Sekali lagi, kondisi ini adalah kembali kepada referensi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam keadaan normal. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, untuk softland itu diperbolehkan saja untuk digunakan ya sepanjang tidak berlebihan. Artinya ulama ini yang tidak boleh masuk adalah sesuatu yang bisa membatalkan ke dalam bentuk ruang makanan. Misalkan cairan infus itu kan pengganti makanan, maka itu adalah batal. Tetapi kalau soplen ini kan jauh dari ruang rahim perut untuk menahan lapar atau menahan haus. Jadi untuk soplen jika digunakan dalam rangka pemenuhan standaran kebutuhan karena memang kita bukan gaya ya, ada keperluan tersendiri karena mata kita ada kekurangan, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau digunakan secara untuk gaya, tentu itu hukumnya berubah, yaitu kemakruhannya ada. Nah, untuk puasa ini maka tidak membatalkan puasa. Semoga bermanfaat. Obat mata juga tidak apa-apa, karena obat mata itu merupakan sebuah obat dalam rangka niat untuk mengobati mata, bukan untuk mencari cairan vitamin sehingga menambah tenaga. Jadi sekali lagi, obat mata tidak apa-apa. Semoga bermanfaat. Orang yang melaksanakan puasa tetapi dia tidak salat dan dia membagi hidupnya terhadap dua kaki neraka. Jadi dia contohnya misalkan dia puasa tetapi dia tidak salat subuh, tidak salat zuhur, tidak salat isya. Tentu ini pembagiannya, jika rukun dan syarat puasanya itu tidak dilanggar, tentu pahala puasanya ada. Tetapi sisi lain dosa mengalir kepadanya karena memang meninggalkan kewajiban syariat yang wajib yang lainnya, yaitu sholat zuhur dan yang lainnya tidak dilaksanakan. Dua hal yang berbeda, tetapi tidak ada pahala, juga dosanya bertumpuk dan berlipat ganda. Yang kedua, jika dia berpuasa kemudian dia tidak tarawih, itu sama saja dengan dia memakai baju tidak pakai celana. Semoga bermanfaat.